Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alif Nur Safitri dengan NIU 5222796. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai instance segmentation berbasis deep learning. Jadi sebenarnya apa sih instance segmentation itu? Jadi menurut Su dan kawan-kawan, pada jurnalnya yang berjudul Object Detection and Instance Segmentation in Remote Sensing Imagery Based on Precise Mass RCNN, instance segmentation merupakan teknik computer vision berbasis deep learning yang menggabungkan kemampuan object detection dan semantic segmentation untuk mengidentifikasi dan memisahkan setiap objek individual dalam sebuah citra. Teknik ini berbeda dengan semantic segmentation yang hanya mengklasifikasikan setiap piksel ke dalam kategori tertentu tanpa membedakan objek individual. Instance segmentation mampu mendeteksi, mengklasifikasikan, dan memberikan mask yang presisi pada setiap objek secara terpisah sehingga objek-objek yang berada dalam kelas yang sama dapat dibedakan satu sama lain. Lalu, instance segmentation ini merupakan bagian dari perkembangan geospatial artificial intelligence atau GeoAI. Perkembangan GeoAI ini memungkinkan integrasi antara teknologi kecerdasan buatan berbasis deep learning dengan data spasial. Instance semantic segmentation digunakan untuk mendeteksi dan mengekstraksi, menggabungkan kemampuan object detection dan semantic segmentation untuk mengidentifikasi dan memisahkan setiap objek individual dalam sebuah citra. Instance segmentation berbasis deep learning menggunakan algoritma mass RCNN atau Region Based Convolution Neural Network. Proses instance segmentation ini tahapannya diawali dengan persiapan data, yaitu membuat project ArcGIS baru dan juga menambahkan data. Di sini saya menggunakan data citra Jakarta dan juga bangunan Jakarta sebagai training sampelnya. Lalu kemudian perlu menambahkan field baru di dalam shapefile bangunan Jakarta yang sebagai training sampel itu, membuat field baru dengan nama class dengan tipe data long. Kemudian field ini dimasukkan nilai kelas nilai 1 sebagai kelas klasifikasinya. Jadi untuk mengidentifikasi kelas objek bangunan, persiapan data ini perlu dimasukkan nilai 1 untuk mengidentifikasi kelas objek bangunan. Selanjutnya ada tahap ekstraksi data training yang dilakukan menggunakan tools export training data for deep learning. Jadi di sini mengisi parameter berupa input raster, yaitu di sini input rasternya Jakarta TIFF, lalu mengatur output folder, mengatur input feature class yaitu berupa SHP bangunan sebagai training sampel, lalu class value fieldnya memasukkan nama field yang sebelumnya sudah dibuat yaitu class, dan metadata format yaitu RCNN mask. Nah, setelah melakukan ekstraksi, selanjutnya membuat pemodelan training dengan tools train deep learning model. Di sini input trainingnya yaitu hasil dari ekspor sebelumnya dan menggunakan model type Mars RCNN dengan batch size 4, validation 10, chip size 224. Model matriks yang dihasilkan perlu dievaluasi untuk memastikan performa model mencapai standar minimal. Jadi di situ harus mengecek dulu akurasi precision model matrix pada folder hasil train untuk memastikan akurasi mencapai angka 60%. Jadi akurasinya itu minimal 60% atau 0,6 average precision score-nya. Evaluasi ini penting untuk memastikan model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan tidak mengalami overfitting atau underfitting. Selanjutnya melakukan deteksi objek menggunakan tools detect object using deep learning. Jadi di sini tuh tahap deployment dan inferensi untuk
hasil model training sebelumnya. Nah, proses ini menghasilkan deteksi objek bangunan beserta mask yang menggambarkan boundary setiap bangunan secara individual. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi model menjadi tahap akhir yang untuk mengukur performa model secara objektif. Pembuatan evaluasi model ini atau menguji akurasi ini menggunakan tools compute akurasi for detect deep learning dengan memasukkan data shapefile bangunan awal sebagai ground truth. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan hasil, di mana hasil ini pertama yaitu hasil extract train berupa image chips, berjumlah image chips. Lalu ada juga tabel matrix, bukan tabel, ada juga matrix, model matrix dari file HTML. Di sini terdapat learning rate dan training and validation loss. Dan juga yang paling penting adalah melihat average precision score. Di sini praktikan mendapatkan average precision score-nya 0,7 atau sekitar 70% akurasinya. Dimana ini sudah melewati dari standar minimum akurasi yang ada, yaitu 60%. Lalu yang ketiga ada hasil detect object berupa layer shapefile yang berisi geometri poligon bangunan beserta atribut confidence score yang menunjukkan tingkat kepercayaan model terhadap setiap deteksi. Jadi di sini ada confidence, lalu shape length dan shape area. Hasil dari detect object ini jumlahnya 3871 geometri poligon bangunan. Dan yang terakhir ada hasil uji akurasi, ini berupa file PDF, di mana hasil pengolahan intense segmentation ini menunjukkan beberapa performa model, yang mana hasil model ini memiliki confidence range deteksi antara 90,000844 hingga 99,627858. Ini menunjukkan model cenderung memberikan prediksi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Namun perlu diperhatikan bahwa jika fitur dengan confidence rendah di filter, perbandingan hasil dengan metode lain harus dilakukan lebih diperhatikan lagi. Lalu ada evaluasi pada threshold. Pada threshold IOU 0,10 menunjukkan hasil yang terbilang cukup baik dengan precision 0,0612 dan recall-nya 0,9115. Recall ini memiliki presentasi 91,15%. Mengidentifikasi model mampu mendeteksi sebagian besar bangunan yang ada, yaitu 230 true positif dan 260 total bangunan. Dari 260 total bangunan. Nilai F1 skor sebesar 0,1147. Lalu ada nilai F1 skor sebesar 0,1147 dan average precision 0,0731 menunjukkan trade-off antara precision dan recall. Model ini mendeteksi banyak objek tetapi juga menghasilkan banyak false positif. Sekitar 3634 deteksi yang salah. Ini menyebabkan precision menjadi rendah. Lalu di sini ada performa model pada threshold IOU 0,50, di mana performa model ini menurun
dapat dilihat dari precision-nya turun menjadi 0,011 dengan recall 0,1654 dan hanya 43 true positif. Average precision-nya juga sangat rendah, yaitu 0,0023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun model dapat mendeteksi keberadaan bangunan, boundary mass yang dihasilkan kurang presisi dan tidak sepenuhnya overlap dan ground truth. Selanjutnya ada hasil threshold IAU 0,75 dan 0,95 menunjukkan performa yang sangat rendah dengan semua metrik bernilai 0,0000 dan tidak ada true positif yang terdeteksi. Model ini sama sekali tidak mampu menghasilkan mass yang akurat dan overlap. Hasilnya saja 0,00, apalagi untuk overlap minimal 0,75 itu sangat jauh. Ini tidak terdeteksi sama sekali terhadap ground truth-nya. Jadi keseluruhan deteksi dianggap sebagai false positif, yaitu sekitar 3.871 deteksi dengan 260 bangunan tidak terdeteksi sama sekali, yaitu false negatif di sini. Dari hasil model ini mengindikasikan bahwa model membutuhkan perbaikan lagi pada bagian training sampel, baik dari arsitektur maupun kualitas dan kuantitas data training. Dan juga perlu diperhatikan untuk parameter-parameter dari tahapan prosedural menggunakan beberapa tools sebelumnya. Jadi faktor-faktor yang membuat hasil ini rendah atau yang mempengaruhi performa rendah itu antara lain dataset training yang kurang jelas, sedikit atau terbatas, lalu ada variasi karakteristik bangunan yang tinggi. Jadi bangunannya itu ketinggian bangunan tidak semua sama, jadi tidak rata, ada yang tinggi ada yang rendah. Lalu kualitas citra inputnya yang rendah dan juga konfigurasi training yang belum optimal pada pengaturan parameter tools. Seperti itu. Sekian dari pemaparan materi mengenai intense segmentation berbasis deep learning yang sudah praktikan kerjakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.